Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai hasil kerjasama kami dalam matkul asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada kisi-kisi instrumen, lalu butir instrumen, lembar penilaian, LKS, prosedur pelaksanaan, dan pembagian tugas. Langsung saja, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai timeline yang akan dijelaskan oleh Ruby Bintang. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk timeline kerja kami yang berisi rencana kerja yang akan kami lakukan selama kegiatan asesmen. Yang pertama, di bulan Februari, kami sudah melakukan studi literatur mengenai definisi asesmen, lalu mencari aspek-aspek perkembangan, melakukan perizinan terhadap pihak sekolah, mencari contoh instrumen asesmen, membuat surat izin, lalu masuk pada bulan Maret, kami sudah melakukan studi literatur mengenai kurikulum pendidikan, lalu mencari-cari mengenai teori asesmen akademik, lalu dilanjut, kami melakukan observasi pertama, dan yang kami lakukan adalah mencari informasi mengenai anak yang akan kami asesmen. Lalu menyusun kisi-kisi instrumen identifikasi dan dilanjut dengan observasi kedua, masih dengan mencari informasi tentang anak yang akan kami asesmen. Lalu mulai menyusun instrumen asesmen. Masuk ke bulan April, kami melakukan presentasi yang berisi validasi instrumen. Lalu yang insya Allah akan kami lakukan di 16 April nanti, kami akan melakukan asesmen pada anak yang akan kami asesmen. Lalu setelah itu merancang hasil data asesmen dan mempresentasikan hasil asesmen tersebut. Setelah itu kami akan mulai menyusun laporan dari hasil asesmen yang telah kami lakukan, lalu mempresentasikannya di 21 Mei nanti. Setelah itu, setelah mendapatkan masukan-masukan dan hasil dari presentasi kami melakukan revisi dan dikumpulkan pada 28 Mei. Mungkin sekian pemaparan timeline. Kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, kita masuk ke instrumen kisi-kisi akademik membaca. Kepada Rahma, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi dan instrumen asesmen akademik. Baik, saya sedikit ulangi dari awal. Di sini saya akan membahas instrumen asesmen membaca yang terbagi menjadi 3 subaspek, yaitu pramembaca, membaca permulaan, dan di paling terakhir itu ada membaca pemahaman. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 indikator untuk pramembaca dengan butir soal yang tertera dan metode yang digunakan yaitu observasi. Kemudian dilanjutkan ke membaca permulaan. Di sini indikator pertamanya, peserta didik mampu mengenali huruf vokal. Nah, asesor akan meminta peserta didik untuk membaca huruf vokal kecil, kemudian huruf vokal kapital. Kemudian peserta didik juga diminta untuk mencocokkan huruf vokal kecil dan huruf vokal kapital.
Indikator selanjutnya, peserta didik mampu mengenali huruf konsonan. Sama seperti pada indikator huruf vokal sebelumnya, peserta didik akan diminta untuk membaca huruf konsonan kecil dan huruf konsonan kapital, kemudian diminta untuk menghubungkan huruf konsonan kecil dengan huruf konsonan kapital. Selanjutnya, peserta didik mampu membaca suku kata berpola. Di sini polanya sendiri dimulai dari pola konsonan vokal dengan butir soal di sebelah sini. Kemudian selanjutnya membaca suku kata dengan pola vokal konsonan dengan butir soal yang tertera di sebelah sini. Dan yang selanjutnya membaca suku kata dengan pola konsonan vokal konsonan yang tertera di sebelah sini. Selanjutnya, ada membaca suku kata berpola konsonan-konsonan vokal dengan suku kata yang tertera di sebelah sini. Selanjutnya, peserta didik mampu membaca suku kata dengan pola vokal konsonan-konsonan yang seperti yang tertera di sebelah sini. Selanjutnya masih sama, masih tentang suku kata dengan pola, namun sekarang polanya vokal konsonan seperti yang tertera pada butir soal di sini. Kemudian peserta didik mampu membaca kata. Nah, setelah mampu membaca suku kata, peserta didik diharapkan mampu membaca kata sendiri ya. Jadi katanya juga dimulai dengan pola konsonan vokal seperti yang ada di sini. Kemudian dilanjutkan dengan pola vokal konsonan seperti yang ada di sebelah sini, dan dilanjutkan lagi dengan pola konsonan-konsonan vokal seperti yang tertera pada butir soal di sini. Kemudian dengan pola vokal konsonan-konsonan seperti yang tertera di butir soal sebelah sini. Nah, selanjutnya peserta didik mampu merangkai suku kata, pola konsonan vokal, dan konsonan vokal konsonan menjadi kata yang sering ditemukan sehari-hari. Untuk teknis yang digunakan pada indikator ini masih sama, yaitu observasi. Hanya saja di sini asesor akan menggunakan flashcard yang diberikan kepada peserta didik dan memintanya untuk menyusun kata dari flashcard yang telah tersedia. Kemudian indikator selanjutnya, peserta didik mampu membaca kalimat sederhana. Nah, di sini masih sama, teknisnya observasi juga, peserta didik akan diminta membaca kalimat sederhana. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik mampu membaca teks sederhana. Nah, setelah mampu membaca kalimat, peserta didik diharapkan sudah mampu membaca teks sederhana. Teknis yang digunakan masih sama, yaitu observasi. Peserta didik akan diminta untuk membaca teks sederhana. Selanjutnya, sudah masuk ke membaca pemahaman. Indikator pertamanya, peserta didik mampu memahami isi teks sederhana. Di sini juga akan dilakukan dengan teknis observasi, di mana peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibacanya. Kemudian indikator keduanya, peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari sebuah teks. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menyebutkan ide pokok dari teks yang telah dibacanya. Kemudian indikator ketiganya, peserta didik mampu memahami pesan dari sebuah teks. Selain memahami ide pokok, peserta didik juga akan diminta untuk menyebutkan pesan apa yang terkandung di dalam teks tersebut. Selain itu, untuk lembar penilaiannya, adapun kriteria penilaian terdiri dari 4 nilai. Nilai 4 itu artinya peserta didik mampu membaca dengan lancar dan dengan pengucapan yang jelas, juga mampu memahami isi teks. Nilai dengan angka 3, peserta didik mampu membaca dengan cukup lancar, namun dengan beberapa kesalahan, dan memahami sebagian besar isi teks. Untuk nilai 2, peserta didik mampu membaca dengan beberapa kesalahan pengucapan yang kurang jelas, namun masih dapat dimengerti, juga memahami sebagian kecil isi teks.
Dan untuk kriteria terakhir, nilai 1 atau nilai paling rendah, peserta didik mampu membaca dengan banyak kesalahan dan pengucapan yang tidak jelas, atau tidak dapat membaca sama sekali dan tidak memahami isi teks. Untuk kompetensinya sendiri ini sama seperti yang ada di indikator pada kisi-kisi juga instrumen, hanya saja tinggal diisi nilai apa yang didapatkan dari hasil observasi asesmen, kemudian bisa ditambahkan keterangan apa yang didapatkan oleh asesor di sebelah sini. Selain itu, kami juga telah menyiapkan lembar kerja untuk siswa, untuk peserta didik, mulai dari mengenal huruf vokal, baik yang kecil maupun yang kapital, kemudian menghubungkannya. Dilanjut dengan mengenal huruf konsonan, baik yang kecil maupun kapital, dan menghubungkannya. Kemudian lanjut membaca suku kata berpola seperti yang telah disebutkan tadi di butir soal dan instrumen. Nah, di sini mulai membaca kata, kemudian membaca kalimat sederhana, dan yang terakhir membaca teks. Nah, untuk pemahaman teks mulai dari ide pokok dan pesan juga diambil dari teks yang telah dibaca ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang menulis, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita ke kisi-kisi instrumen menulis. Kepada Ruby dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih Bella atas bantuannya dan sekali lagi mohon maaf atas kendala yang barusan terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen menulis. Pertama, kami telah membuat kisi-kisi instrumen yang untuk aspek pertama ada memegang alat tulis. Di sini indikator yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu memegang alat tulis dengan benar antara ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Lalu peserta didik mampu menggenggam alat tulis dengan mantap, tidak terlalu kuat atau lemah. Lalu untuk aspek kedua, yaitu menarik garis, dengan indikator, peserta didik mampu menarik garis lurus secara horizontal, vertikal, dan lengkung atau membentuk kurva. Lalu, peserta didik juga mampu menjiplak huruf alfabet, kata, kalimat, dan angka. Lalu dapat meniru huruf alfabet, angka, kata, dan kalimat, dan dapat menulis simbol atau huruf, kata, atau kalimat dengan cara dikte. Lalu, yang keempat, peserta didik mampu menggambar bentuk geometris dasar tanpa bantuan, dan mampu menggambar benda-benda sederhana dari ingatan atau pengamatan. Lalu yang kelima, peserta didik mampu membuat coretan yang menyerupai bentuk benda atau simbol. Lalu peserta didik juga mampu mengungkapkan ide atau perasaan dari coretan tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menulis bentuk huruf di udara. Lalu lanjut ke instrumen menulisnya. Boleh di next. Ya, lalu kami sudah membuat instrumen asesmen menulis untuk fase A, yaitu permulaan. Dengan aspek yang tadi sudah disebutkan di dalam kisi-kisi, di sini untuk teknik asesmen yang akan dilakukan, ada observasi, ada tes tulis. Lalu dilanjut ke lembar kerja siswa. Belum, masih di instrumen. Selanjutnya, lembar kerja siswa di sini. Dari instrumen yang telah kami buat untuk
Soal yang pertama, peserta didik diminta untuk memegang pensil, lalu di soal kedua, menghubungkan garis secara horizontal, secara vertikal, dan garis melengkung. Lalu peserta didik diminta untuk menjiplak huruf, alfabet, lalu menjiplak kata, menjiplak kalimat, dan angka. Lalu peserta didik diminta untuk meniru huruf alfabet, meniru kata, meniru kalimat, dan meniru angka. Lalu di sini asesor akan mengucapkan huruf alfabet, kata, kalimat, dan angka. Lalu peserta didik diminta untuk menulis apa yang asesor ucapkan. Lalu peserta didik diminta untuk membentuk sebuah bentuk geometri. Di sini peserta didik diminta untuk menggambar bentuk lingkaran. Lalu menggambar sebuah rumah. Lalu diminta untuk membuat coretan, dan coretan tersebut akan dijelaskan oleh peserta didik. Lalu peserta didik diminta untuk menuliskan huruf alfabet di udara. Di sini peserta didik diminta untuk menuliskan huruf A, B, C, D, dan E. Lalu untuk lembar kerja menulis lanjutan, peserta didik diminta untuk membaca terlebih dahulu teks arahan petunjuk sederhana, lalu diminta untuk menyalin kata dan kalimat yang tertera di dalam LKS. Lalu yang kedua, peserta didik diminta untuk membaca teks cerita pengalaman sederhana, lalu menyalin sebuah kata dan kalimat yang sudah tertera di LKS. Lalu yang ketiga, peserta didik diminta untuk membaca teks cerita narasi dan diminta untuk menyalin kata dan kalimat yang tertera di LKS. Lalu untuk soal keempat, peserta didik diminta untuk menuliskan kata yang sebelumnya pernah peserta didik ketahui. Dan yang kelima, peserta didik diminta untuk menuliskan kalimat yang sebelumnya peserta didik ketahui. Lalu selanjutnya, kami sudah membuat lembar penilaian. Di sini berisi aspek-aspek yang sudah tadi saya sebutkan pada sebelumnya. Lalu di sini terdapat skor atau kriteria nilai yang didapatkan peserta didik. Lalu keterangan dari hasil skor yang peserta didik dapatkan. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan ke instrumen berhitung. Kepada Rahma, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bella. Mohon minta waktunya sebentar untuk share screen. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang instrumen asesmen berhitung yang telah kami buat. Saya akan mulai menjelaskan dari ruang lingkupnya sendiri. Aspek berhitung ini meliputi subaspek bilangan, kemudian pengukuran, kemudian geometri, dan analisis data dan peluang. Untuk fase A sendiri, pada subaspek bilangan, indikator pertamanya yaitu mampu membilang lambang bilangan asli 1-20. Di mana butir soalnya, peserta didik diminta untuk membilang lambang sebagai berikut. Kemudian indikator keduanya mampu mengurutkan bilangan asli 1-20 dengan benda konkret. Butir soalnya sendiri, peserta didik diminta mengurutkan dari bilangan yang terkecil hingga terbesar, kemudian sebaliknya. Selanjutnya, peserta didik mampu menuliskan
Lambang bilangan asli 1-20. Butir soalnya sendiri, peserta didik akan diminta menuliskan lambang bilangan dari jumlah gambar pada lembar kerja. Kemudian, mampu mengenali tanda operasi bilangan. Butir soalnya, peserta didik diminta menyebutkan maksud tanda operasi bilangan berikut, yaitu tambah, kurang. Maaf, di sini terlupakan, ada juga tanda bagi dan kali. Kemudian menunjukkan cara penjumlahan bilangan asli yang hasilnya maksimal 10 dengan benda konkret, di mana peserta didik diminta menjumlahkan gambar yang tertera pada lembar kerja. Kemudian mampu menunjukkan cara pengurangan bilangan asli yang hasilnya maksimal 10 dengan benda konkret. Nah, di sini peserta didik diminta mengurangi gambar yang ada pada lembar kerja. Kemudian, subaspek berikutnya yaitu pengukuran. Indikator pertamanya mampu membandingkan tinggi rendah atau panjang pendek dengan benda konkret. Butir soal pertama, peserta didik diminta melingkari gambar yang lebih tinggi, kemudian diminta melingkari gambar yang lebih rendah. Butir soal selanjutnya, peserta didik diminta melingkari gambar yang lebih panjang, dan kemudian diminta untuk melingkari gambar yang lebih pendek. Kemudian indikator selanjutnya, mampu mengurutkan benda berdasarkan tinggi rendah atau panjang pendek dengan benda konkret. Butir soal pertama, peserta didik diminta mengurutkan gambar dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, kemudian sebaliknya. Dan selanjutnya, peserta didik diminta mengurutkan gambar dari yang paling panjang ke yang paling pendek, dan sebaliknya. Lanjut ke subaspek geometri. Di sini dimulai dengan mampu mengenal bangun ruang, kubus, balok, dan juga bola. Butir soalnya, peserta didik diminta menyebutkan nama bangun ruang yang ditunjuk oleh asesor. Kemudian indikator kedua, mampu mengelompokkan bangun ruang sesuai dengan sifatnya. Nah, di sini peserta didik diminta untuk mengelompokkan miniatur bangun ruang dengan sisi datar dan sisi lengkung. Indikator selanjutnya, mampu mengelompokkan bangun ruang sesuai jenisnya. Butir soalnya, peserta didik diminta mengelompokkan miniatur bangun ruang sesuai dengan bentuknya. Lanjut ke subaspek berikutnya, yaitu analisis data dan peluang. Indikator pertamanya, peserta didik mampu memahami besar dan juga kecil. Dengan butir soal, diminta untuk menyebutkan hewan dengan ukuran besar dan diminta untuk menyebutkan hewan dengan ukuran kecil. Indikator kedua, mampu membandingkan benda konkret berdasarkan besar kecilnya. Nah, di sini peserta didik diminta melingkari gambar yang lebih besar dengan warna ungu dan gambar yang lebih kecil dengan warna merah muda. Kemudian, indikator selanjutnya mampu mengurutkan 10 benda konkret berdasarkan besar kecilnya. Nah, peserta didik di sini diminta untuk mengurutkan gambar dari ukuran terbesar hingga ukuran terkecil, juga sebaliknya. Indikator selanjutnya mampu memahami banyak dan sedikit. Peserta didik akan diminta menyebutkan benda yang terdapat di kelas dalam jumlah banyak, juga dalam jumlah sedikit. Kemudian, pada indikator selanjutnya, mampu membandingkan benda konkret berdasarkan banyak dan sedikitnya. Butir soalnya, peserta didik akan diminta untuk menyebutkan dan menunjukkan gambar mana yang lebih banyak, serta gambar mana yang lebih sedikit. Indikator selanjutnya, peserta didik mampu mengurutkan benda konkret maksimal 10 berdasarkan banyak dan sedikitnya. Dengan butir soal, diminta untuk mengurutkan gambar dari jumlah yang paling banyak hingga paling sedikit, juga sebaliknya. Lanjut ke asesmen berhitung fase B dengan subaspek yang sama. Mulai dari subaspek bilangan, indikator pertamanya mampu membilang lambang bilangan asli sampai dengan 50. Dengan butir soal, diminta untuk membilang lambang bilangan yang tertera. Kemudian indikator kedua, mampu mengurutkan bilangan asli sampai dengan 50 dengan benda konkret. Peserta didik akan diminta mengurutkan gambar dengan jumlah benda paling banyak hingga yang paling sedikit, juga sebaliknya. Indikator ketiga, mampu menuliskan lambang bilangan asli sampai dengan 50. Peserta didik akan diminta menuliskan lambang bilangan asli yang disebutkan oleh asesor pada lembar kerja yang telah disediakan. Kemudian indikator selanjutnya yang keempat, mampu memahami nilai puluhan dan satuan. Nah, di sini butir soalnya peserta didik akan diminta untuk melingkari angka yang menempati nilai satuan pada deretan angka yang tertera, kemudian diminta untuk melingkari angka yang menempati nilai puluhan pada deretan angka
yang tertera. Indikator selanjutnya mampu menunjukkan cara penjumlahan dua bilangan asli maksimal 20 dengan benda konkret. Nah, di sini peserta didik akan diminta untuk mengerjakan soal yang telah diberikan dengan bantuan benda yang disediakan asesor. Kemudian, mampu menghitung hasil penjumlahan dua bilangan asli maksimal 20 dengan benda konkret. Butir soalnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu diminta mengerjakan soal dengan bantuan benda yang telah disediakan oleh asesor. Di indikator selanjutnya, mampu menunjukkan cara pengurangan dua bilangan asli maksimal 20 dengan benda konkret. Nah, di sini peserta didik juga masih sama diminta untuk mengerjakan soal. Begitupun sampai indikator berikutnya, kita langsung ke indikator yang ini, mampu mengenali uang dengan nominal Rp500 sampai dengan Rp20.000, di mana peserta didik akan diminta menyebutkan nilai uang yang ditunjukkan oleh asesor. Kemudian selanjutnya, mampu menggunakan uang dengan nominal Rp500 sampai Rp20.000, di mana peserta didik akan diminta menyelesaikan soal cerita. Kemudian peserta didik mampu memahami kesetaraan nilai uang Rp500 sampai dengan Rp20.000. Di sini peserta didik akan diminta menyebutkan nilai dari misal 2 lembar Rp500, 4 lembar Rp5.000, atau 2 lembar Rp2.000. Kemudian lanjut ke subaspek berikutnya, yaitu pengukuran. Indikator pertama yaitu mampu mengidentifikasi berat ringannya benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. Di sini peserta didik akan diminta menyebutkan berat ringan benda yang ditunjukkan gambarnya oleh asesor, yang mana benda-benda itu adalah benda-benda yang biasa ditemui di rumah, sekolah, ataupun tempat bermainnya. Indikator selanjutnya, mampu memahami berat dan ringan. Nah, di sini peserta didik akan diminta menyebutkan untuk benda berat apa yang ada di kelas, juga benda ringan apa yang ada di kelas. Selanjutnya, mampu membandingkan benda konkret berdasarkan berat dan ringannya. Nah, di sini peserta didik akan diminta untuk melingkari gambar yang lebih berat dengan warna merah, kemudian melingkari gambar yang lebih ringan dengan warna hijau. Indikator selanjutnya mampu mengurutkan benda konkret berdasarkan berat ringannya. Peserta didik akan diminta mengurutkan gambar benda dari yang paling berat hingga yang paling ringan, kemudian sebaliknya. Indikator selanjutnya mampu mengenali hari, tanggal, dan bulan. Untuk butir soalnya, peserta didik akan diminta menyebutkan seluruh nama hari, kemudian seluruh nama bulan. Peserta didik juga akan diminta untuk menyebutkan jumlah hari dalam sebulan. Kemudian peserta didik akan diminta menyebutkan tanggal, hari, dan bulan sekarang, kemudian besok, dan juga kemarin. Lanjut ke subaspek berikutnya, yaitu geometri. Dengan indikator pertama, mampu mengenali bangun datar, segi 4, segitiga, dan lingkaran. Di sini peserta didik akan diminta menyebutkan bangun datar yang ditunjuk oleh asesor. Kemudian peserta didik diminta mengelompokkan bangun datar berdasarkan jenisnya. Kemudian indikator selanjutnya mampu menggambar bangun datar dengan mengikuti pola. Nah, untuk butir soalnya sendiri, peserta didik akan diminta menggambar bangun datar mengikuti contoh yang telah diberikan oleh asesor. Lanjut ke indikator terakhirnya, mampu mengilustrasikan gambar bangun datar dengan gerakan. Di sini peserta didik diminta untuk menggambarkan bangun datar di udara. Untuk subaspek yang terakhir yaitu analisis data dan peluang. Indikatornya ada satu, yaitu mampu mengurutkan benda konkret maksimal 20 berdasarkan banyak dan sedikitnya. Di sini peserta didik diminta mengurutkan gambar dari jumlah yang paling banyak hingga yang paling sedikit, kemudian selanjutnya. Lanjut ke fase C, masih sama dengan subaspek yang tadi. Di subaspek bilangan ini, peserta didik diminta mampu membilang lambang bilangan, kemudian mengurutkan bilangan, dan menuliskan lambang bilangan hingga 100. Dengan butir soal yang tertera yaitu diminta membilang lambang bilangan yang ditunjukkan, kemudian mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil dan sebaliknya. Kemudian diminta menuliskan lambang bilangan yang disebutkan oleh asesor. Selain itu, peserta didik juga mampu memahami nilai puluhan dan satuan, masih sama seperti pada fase B, hanya saja nilai angkanya mulai dari 50 nilai angkanya hingga 100. Kemudian mampu menunjukkan penjumlahan, mampu menghitung hasil penjumlahan, juga pengurangannya, hanya saja dengan bilangan asli maksimal 50. Langsung dilanjut ke mampu mengenali uang dengan nominal Rp500 sampai dengan Rp50.000. Masih sama seperti pada fase B, hanya saja perbedaannya pada nominal uang hingga Rp50.000. Nah, lanjut di pengukuran. Indikator pertamanya mengenal satuan ukuran tidak baku, jungkal, dan langkah. Nah, di sini peserta didik akan
diminta untuk memeragakan satuan jengkal dan memeragakan satuan langkah. Kemudian peserta didik kemudian indikator selanjutnya mampu melakukan pengukuran dengan satuan mohon maaf ini harusnya satuan tidak baku. Jadi peserta didik akan diminta menggunakan pengukuran dengan jengkal dan dengan langkah. Yang selanjutnya mampu mengenali satuan baku, sentimeter juga meter, dan mampu melakukan pengukuran dengan satuan baku. Butir soalnya masih sama seperti dengan pengukuran tidak baku, hanya saja diminta untuk mengukur menggunakan satuan sentimeter dan meter. Kemudian mengenali jam dan menit. Peserta didik akan diminta menyebutkan waktu yang ditujukan sekarang pada jam. Kemudian subaspek selanjutnya geometri. Indikator pertamanya mengenali bangun ruang tabung dan kerucut. Nah, di sini peserta didik diminta menyebutkan nama bangun ruang yang ditunjukkan dan diminta mengelompokkan sesuai bentuknya. Kemudian mengelompokkan sesuai jenisnya. Lanjut, mampu mengenali unsur bangun ruang seperti sudut, rusuk, dan sisi pada bangun ruang. Nah, peserta didik akan diminta untuk menunjukkan unsur-unsur tersebut pada miniatur bangun ruang yang diberikan oleh asesor. Kemudian mengelompokkan bangun ruang sesuai sifatnya. Peserta didik akan diminta mengelompokkan miniatur bangun ruang berdasarkan jumlah sisi yang dimilikinya dan berdasarkan jumlah sudut yang dimilikinya. Kemudian mengumpulkan data berdasarkan karakteristik tertentu. Peserta didik akan diminta mengumpulkan pensil berdasarkan warna yaitu hijau dan diminta melingkari gambar anak perempuan. Kemudian diminta mengumpulkan benda berbentuk balok. Yang terakhir, mampu menuliskan data dalam bentuk tabel, di mana di sini asesor akan menyediakan pensil dengan berbagai warna, kemudian peserta didik akan diminta menuliskan data jumlah pensil yang ada di hadapannya dalam bentuk tabel. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai instrumen asesmen berhitung, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan instrumen perkembangan motorik yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada dua aspek, yakni motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus ini, yang pertama ada pengendalian mata, yang terdiri dari indikator mampu menggerakkan mata secara horizontal sebanyak 3 kali, mampu menggerakkan mata secara vertikal sebanyak 3 kali, dan mampu memutarkan bola mata sebanyak 3 kali. Selanjutnya, subaspek tersenyum. Peserta didik mampu tersenyum sebagai respon terhadap rangsangan visual atau suara. Nantinya akan butir soalnya memberikan rangsangan sosial seperti menyapa dengan senyuman. Yang kedua ada mampu tersenyum spontan saat berinteraksi dengan rangsangan sosial. Butir soalnya mengajak peserta didik berbicara secara langsung. Untuk aspek selanjutnya, kemampuan memegang dan memanipulasi benda. Indikatornya yang pertama, mampu menggerakkan jari-jari tangan selama 5 detik. Peserta didik diminta untuk meregangkan jari-jari tangan kanan dan tangan kirinya. Selanjutnya, mampu memegang benda selama 5 detik. Di sini kami memberikan butir soal memegang botol, lalu memegang sendok dengan ibu jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya mampu memindahkan benda sebanyak 2 kali. Di sini kami memindahkan sendok dari tangan kanannya ke tangan kiri dan sebaliknya, serta memindahkan sendok dari tangannya ke tangan asesor. Selanjutnya mampu mencoret-coret selama 8 detik. Peserta didik diminta untuk mencoret-coret kertas menggunakan pensil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya. Selanjutnya menghubungkan jari sebanyak 3 kali. Peserta didik menggabungkan garis melalui 2 titik, banyak titik, serta membuat garis secara bebas. Selanjutnya, mampu mewarnai gambar benda konkret. Peserta didik mewarnai gambar yang telah disediakan. Selanjutnya ada mampu melipat sebanyak 1 kali. Peserta didik akan diberikan kertas origami, nantinya akan diperintahkan untuk melipat secara bebas dan melipat secara simetris. Selanjutnya ada menggunting tanpa pola dan menggunting dengan pola. Ada mengelem sebanyak 2 kali, itu ada mengelem pada media kertas, dan selanjutnya menempel juga pada media kertas, terus menyusun balok. Nanti peserta didik diminta untuk menyusun balok sebanyak 5 buah. Selanjutnya ada kelenturan gerak tangan atau fleksibilitas. Indikatornya mampu menggenggam benda sebanyak 2 kali. Butir soalnya, peserta didik diminta untuk menggenggam spidol dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Indikator yang kedua, mampu meremas benda sebanyak 2 kali. Di sini kami membuat ada 2 benda, yang pertama tisu dan yang kedua squishy.
tisu dengan tangan kanan dan kirinya, squishy juga dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Indikator selanjutnya, mampu melipat jari tangan. Peserta didik diminta untuk melipat jari tangan kanannya secara satu persatu dan tangan kirinya juga secara satu persatu. Indikator yang selanjutnya itu mampu menggerakkan pergelangan tangan ke arah atas dan ke arah bawah. Subaspek yang keenam yakni ketepatan gerak tangan. Indikatornya yang pertama, mampu merobek kertas. Dalam butir soalnya, kita membuat kertas merobeknya secara tidak beraturan, merobek dengan pola yang dibentuk. Dan indikator yang kedua, mampu meronce. Dengan butir soal, diminta untuk meronce menggunakan media yang telah disediakan. Dan indikator yang ketiga, mampu menangkap benda. Nanti peserta didik diminta untuk menangkap bola yang diberikan oleh asesor. Selanjutnya, ada subaspek kelembutan gerak tangan. Dengan dua indikator, yang pertama mampu mengepalkan tangan. Peserta didik diminta untuk mengepalkan tangan kanannya dan tangan kirinya selama 3 detik. Selanjutnya, mampu membuka kepalan jari tangan satu persatu. Diminta untuk jari tangan kanannya dan jari tangan kirinya. Selanjutnya, ada subaspek kekuatan gerak tangan. Di sini ada 7 indikator. Yang pertama, mampu melempar benda. Diminta untuk melempar bola ke dalam wadah yang telah disediakan dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Selanjutnya, mampu mengembalikan tangan kanan, membalikan telapak tangan kanan dan telapak tangan kirinya. Yang ketiga, ada mampu mengangkat tangan, yakni tangan kanan dan tangan kirinya. Lalu mampu mengangkat benda menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya. Di sini kami menyediakan sendok. Lalu mampu mendorong benda, peserta didik diminta untuk mendorong piring yang berada di atas meja untuk menjauh darinya. Dan selanjutnya menarik piring di atas meja untuk mendekat kepada peserta didik tersebut. Lalu yang indikator yang terakhir yakni mampu memukul benda. Memukul dengan tangan kanan, tangan kiri, dan kedua tangan. Selanjutnya, subaspek koordinasi gerak tangan. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama, mampu menjemput benda. Di sini kami menggunakan kertas dan beras untuk menjemput bendanya. Lalu, mampu menyatukan ibu jari dengan jari-jari lainnya. Peserta didik diminta untuk mempertemukan ibu jari dengan jari lainnya secara bergantian. Dan indikator yang ketiga, mampu menunjukkan bagian tubuh. Peserta didik diminta untuk menunjukkan anggota tubuh bagian kepala, yakni mata, hidung, dan mulut yang disebutkan oleh asesor. Lalu subaspek yang ke-10 ada ketahanan gerak tangan. Peserta didik mampu menggenggam benda selama 10 detik. Di sini kami menyediakan sendok untuk digenggam oleh peserta didik. Dan yang kedua, mampu menahan benda selama 10 detik. Peserta didik diminta menahan piring di atas telapak tangannya selama 10 detik. Untuk aspek yang kedua yakni motorik kasar. Motorik kasar yang terdiri dari 6 subaspek. Aspek yang pertama yakni menahan kepala. Dengan indikator mampu menahan kepala secara tegak selama 8 detik. Peserta didik diminta untuk menahan kepalanya secara tegak. Dan subaspek yang kedua yakni berguling, dengan indikator berguling dari samping ke belakang, terus berguling tengkurap, dan berguling sepenuhnya. Selanjutnya, subaspek duduk. Di sini ada 2 indikator. Yang pertama duduk dengan bantuan, dan yang kedua duduk tanpa bantuan. Subaspek yang keempat yakni tungkai kaki. Yang pertama, mampu menghentakkan kaki kanan dan kaki kirinya. Yang kedua, ada mampu menendang benda menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya. Selanjutnya berjalan. Berjalan di sini kami membuat 7 indikator. Yang pertama, mampu merangkak sejauh 1 meter dengan butir soal merangkak ke depan dan merangkak ke belakang. Selanjutnya indikator mampu berdiri dengan bantuan. Peserta didik diminta untuk berdiri dengan bantuan. Selanjutnya berdiri tanpa bantuan. Lalu berjalan dengan bantuan sejauh 1 meter. Selanjutnya ada berjalan tanpa bantuan sejauh 1 meter. Dan yang keenam ada menaiki tangga dengan bantuan sebanyak 3 anak tangga. Selanjutnya mampu menaiki tangga tanpa bantuan sebanyak 3 anak tangga. Dan subaspek yang keenam yakni aktivitas dinamis. Dengan indikator peserta didik mampu melompat dengan kedua kaki secara bersamaan. Nah, nanti peserta didik diminta untuk melompat dengan kedua kakinya. Selanjutnya, saya akan menampilkan butir instrumen. Baik di sini, butir instrumen yang motorik halus melihat, koordinasi mata itu tekniknya dilakukan dengan cara praktik. Lalu respon senyuman itu juga praktik.
merentangkan jari-jari, praktik, dan kebetulan semua, kebanyakan di instrumen asesmen motorik ini kebanyakan praktik. Yang menulis di sini ada mencoret-coret, terus menggabungkan garis, terus mewarnai, sudah sih sepertinya itu saja, yang lainnya dilakukan dengan cara praktik. Selanjutnya saya akan memperlihatkan LKS. Apakah terlihat? Di sini saya akan memperlihatkan LKS menulis. Kok menulis? Maaf, sebentar. Saya akan membagikan lembar penilaian terlebih dahulu. Di sini saya membuat kriteria penilaian hanya skor 1 sampai skor 4, di mana skor 1 itu tidak dapat menyelesaikan soal, skor 2 menyelesaikan soal dengan bimbingan, skor 3 menyelesaikan soal dengan mandiri namun terdapat kesalahan, dan skor 4 menyelesaikan soal dengan benar, tepat, cepat, dan mandiri. Baik, saya akan salah. Mana sih? Sebentar. Baik, di sini merupakan lembar kerja siswanya. Hanya ada 6 saja, karena hanya 6 yang dibutuhkan. Coretlah kolom ini, nanti peserta didik diminta untuk mencoret secara bebas menggunakan tangan kanan, dan yang nomor 2 ini menggunakan tangan kiri. Lalu soal yang ketiga itu menggabungkan 2 titik, soal yang keempat menggabungkan beberapa titik untuk membentuk garis, dan yang kelima menggambar garis secara bebas, dan yang keenam ada mewarnai gambar konkret. Sekiranya cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh perkembangan bicara dan bahasa oleh Gaitsa. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya izin untuk share screen dulu ya. Apa terlihat? Oke. Di sini ada kisi-kisi perkembangan bicara dan bahasa. Yang pertama ada bahasa, subaspeknya kosakata. Indikatornya ada 3. Yang pertama mengenal dan memahami minimal 50 kata. Di butir soalnya nanti peserta didik akan disuruh menyebutkan gambar yang ditunjuk oleh asesornya. Kemudian peserta didik menyebutkan apa yang sedang dilakukan di dalam gambar tersebut. Terus indikator yang kedua ada peserta didik dapat menggunakan minimal 50 kata secara tepat. Butir soalnya yaitu peserta didik disuruh menyebutkan 5 jenis buah, minimal 5 jenis buah yang dia sukai. Kemudian ada peserta didik diminta untuk menceritakan kegiatannya di hari tersebut. Kemudian indikator yang ketiga ada peserta didik memahami makna kata-kata fungsional seperti di, pada, dari, dan ke. Butir soalnya peserta didik akan diminta untuk mengikuti arahan yang diberikan seperti letakkan buku di atas meja, ambil buku dari kotak pensil. Kemudian ada subaspek struktur kalimat. Di sini ada 2 indikatornya. Yang pertama ada peserta didik dapat memahami kalimat sederhana SPO, subjek, predikat, dan objek. Nah, butir soalnya peserta didik dapat membedakan mana yang lebih besar antara gajah dan semut. Lalu kemudian indikator yang kedua, peserta didik dapat menggunakan kalimat sederhana SPO dengan benar. Butir soalnya peserta didik menceritakan tentang hewan peliharaannya atau hewan kesukaannya. Butir soal yang kedua, peserta didik menceritakan apa saja yang sudah dilakukan di sekolah. Kemudian aspek yang ketiga ada bahasa reseptif. Di sini indikatornya ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengurutkan cerita sederhana dengan benar. Di butir soalnya nanti peserta didik akan mengurutkan cerita bergambar yang disediakan. Kemudian indikator selanjutnya ada peserta didik dapat memahami cerita sederhana yang didengar. Butir soalnya peserta didik menceritakan kembali cerita yang sebelumnya sudah diceritakan oleh asesor. Kemudian indikator selanjutnya, peserta didik dapat memahami 2 perintah yang diberikan secara bersamaan. Butir soalnya seperti ambilkan itu lalu berikan kepada asesor. Kemudian yang selanjutnya, indikator yang selanjutnya ada peserta didik dapat mendengarkan saat orang lain bercerita. Peserta didik dapat mendengar saat orang lain berbicara.
butir soalnya yang pertama ada merespon atau menjawab salam atau sapaan dari asesor. Kemudian peserta didik dapat merespon dan atau menjawab saat ditanya nama dan di mana rumahnya. Kemudian ada subaspek konsonan. Indikatornya yang pertama ada mampu untuk mengucapkan konsonan P, B, M, T, D, N dengan benar. Nanti peserta didik akan diminta untuk mengucapkan kata pohon, bola, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada subvokal. Di sini anak mampu mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O dengan benar. Butir soalnya peserta didik diminta mengucapkan buku, emas, otak yang sebelumnya diucapkan oleh asesornya. Kemudian yang selanjutnya ada diftong. Anak mampu mengucapkan diftong seperti I, au, au gitu. Kemudian ada cluster. Di sini anak mampu mengucapkan konsonan rangkap seperti telepon, stop gitu. Kemudian ada instruksi. Anak mampu memahami dan mengikuti instruksi sederhana seperti ambil pensil merah itu dan tunjuk gambar kucing. Kemudian ada pertanyaan. Anak mampu menjawab pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan cerita seperti siapa tokoh utama dalam cerita tersebut. Kemudian ada ritme. Anak mampu berbicara dengan ritme yang lancar. Peserta didik akan diminta untuk menceritakan sebuah pengalaman yang berkesan bagi dirinya. Kemudian ada kelancaran bicara, di mana anak mampu berbicara tanpa gagap. Seperti peserta didik akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dengan lancar dan beruntun. Kemudian saya akan melihatkan, maaf bentar. Kemudian ada lembar penilaian. Di sini hanya mengambil beberapa karena sebagian lisan ya. Yang dipraktekin cuma menunjuk, mengurutkan yang begitu. Terus kriteria penilaiannya, yang pertama tidak selesai dengan bantuan, selesai mandiri dengan kesalahan, yang terakhir selesai dengan tepat. Dan saya akan memperlihatkan lembar kerja siswa seperti ini. Nanti sebutkanlah gambar yang ditunjuk oleh asesor. Sebutkanlah apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Kemudian lebih besar mana. Urutkan cerita tersebut. Ucapkan kata-kata pada gambar tersebut setelah asesor mengucapkan. Terus di sini asesor memberi instruksi untuk tunjuk gambar kucing. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gaitsa atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk sosial emosi kepada Ruby dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, untuk share screen-nya akan dibantu oleh Rahma ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Yang pertama, di sini kami sudah membuat kisi-kisi instrumen asesmen sosial emosi berdasarkan teori Erik Erikson. Aspek pertama, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Dengan indikator, bayi dapat menunjukkan rasa nyaman saat digendong. Oh ya, sebelumnya ini merujuk kepada milestone perkembangan sosial emosi dari umur 0 sampai 18 tahun. Ya, lanjut. Untuk tadi aspek kepercayaan dan ketidakpercayaan, indikatornya bayi menunjukkan rasa nyaman saat digendong. Dengan butir soal, asesor bertanya apakah bayi terlihat tenang dan rileks saat digendong oleh pengasuh. Lalu indikator selanjutnya merespon senyuman dan suara dengan senyuman dan suara juga. Lalu indikator selanjutnya menunjukkan pola tidur dan makan yang teratur, lalu menangis dengan pola yang berbeda untuk menunjukkan kebutuhan yang berbeda. Lalu untuk aspek yang kedua, boleh di scroll. Aspek yang kedua yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Indikatornya yaitu bayi mencoba melakukan aktivitas sendiri, yaitu misal makan, berpakaian. Lalu indikator kedua yaitu bayi menunjukkan keinginan untuk memilih mainan dan aktivitas. Lalu untuk aspek perkembangan bahasa dan komunikasinya, indikatornya yaitu bayi dapat menggunakan kata tidak untuk mengekspresikan kemandirian. Jadi bayi itu bisa mengatakan tidak ketika dia tidak menginginkan sesuatu gitu. Lalu untuk indikator kedua yaitu mampu mengikuti instruksi sederhana dan menunjukkan minat dalam menjelajahi lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, aspek ketiga yaitu imajinasi
inisiatif versus rasa bersalah. Untuk aspeknya yaitu suka bermain pura-pura dan menciptakan cerita. Di sini soalnya yaitu asesor bertanya seberapa sering anak terlibat dalam permainan pura-pura dengan teman atau sendiri. Lalu mulai bertanya mengapa dan menunjukkan rasa ingin tahu. Lalu indikator selanjutnya dapat mengikuti aturan sederhana dalam permainan dan mampu bekerja sama dengan teman sebaya. Lalu menunjukkan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sederhana. Lalu untuk aspek keempat, industri versus inferioritas. Di sini indikatornya peserta didik mampu menunjukkan minat dalam belajar dan menyelesaikan tugas sekolah, lalu mampu bekerja dalam kelompok dan berkontribusi pada tugas kelompok, mampu menerima kritik, membangun dan belajar dari kesalahan. Lalu yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan tanggung jawab atau atas tugas yang diberikan. Lalu untuk aspek yang kelima yaitu identitas versus kebingungan peran. Dengan indikator pertama, peserta didik mulai memikirkan tentang cita-cita dan peran dalam masyarakat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mencari kelompok teman sebaya yang memiliki minat dan nilai yang sama. Lalu mulai memahami dan mengembangkan nilai-nilai pribadi, mampu mengungkapkan perasaan dan pendapat secara terbuka, dan yang terakhir mampu merencanakan masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai instrumen asesmen sosial emosi. Untuk instrumen sosial emosi yang membedakan dari kisi-kisi instrumen yang tadi, di sini kami menggunakan beberapa teknik, yaitu untuk kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kami menggunakan teknik wawancara kepada orang tua, untuk otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu, wawancara juga kepada orang tua, lalu inisiatif versus rasa bersalah, wawancara kepada guru, dan industri versus inferioritas juga wawancara kepada guru, dan yang terakhir identitas versus kebingungan peran. Di sini kami melakukan teknik wawancara kepada peserta didik. Lalu selanjutnya pada lembar wawancara, pertama lembar wawancara pada orang tua. Pertanyaan pertama yaitu, apakah bayi menunjukkan rasa nyaman saat digendong dan diberi makan? Lalu yang kedua, bagaimana bayi merespon saat pengasuh mencoba menenangkannya? Yang ketiga, seberapa sering bayi tersenyum atau mengeluarkan suara saat pengasuh tersenyum atau berbicara padanya? Yang keempat, apakah bayi memiliki jadwal tidur dan makan yang konsisten? Yang kelima, apakah bayi menunjukkan perbedaan pola tangisan untuk kebutuhan yang berbeda? 6. Seberapa sering anak mencoba makan sendiri dengan sendok atau garpu? Yang ketujuh, bagaimana reaksi anak saat diberi pilihan 2 mainan atau aktivitas? Yang kedelapan, seberapa sering anak mengatakan tidak saat diminta melakukan sesuatu? Yang kesembilan, apakah anak dapat mengikuti instruksi sederhana seperti ambil mainan itu? Lalu yang ke-10, seberapa sering anak menjelajahi lingkungan sekitar tanpa rasa takut? Lalu selanjutnya, lembar wawancara guru. Yang pertama yaitu, seberapa sering anak terlibat dalam permainan pura-pura dengan teman atau sendiri? Yang kedua, seberapa sering anak bertanya mengapa tentang hal-hal di sekitarnya? Yang ketiga, apakah anak dapat mengikuti aturan sederhana dalam permainan kelompok? Yang keempat, seberapa sering anak berbagi mainan atau bekerjasama dengan teman sebaya? Yang kelima, apakah anak dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan sederhana seperti membuat gambar? Dan yang keenam, seberapa sering anak menunjukkan antusiasme dalam mengerjakan tugas sekolah? Yang ketujuh, bagaimana anak berpartisipasi dalam tugas kelompok? Yang kedelapan, apakah anak memiliki hobi atau aktivitas ekstrakurikuler yang diikuti secara teratur? Yang kesembilan, bagaimana reaksi anak saat menerima kritik membangun dari guru atau teman? Dan yang terakhir, apakah anak menyelesaikan tugas sekolah atau rumah tepat waktu? Yang terakhir ada lembar wawancara kepada peserta didik. Pertanyaan pertama yaitu, apa cita-cita yang ingin mencapai di masa depan dan mengapa? Yang kedua, bagaimana kamu memilih teman-temanmu? Yang ketiga, apa nilai-nilai yang paling penting bagimu dan bagaimana nilai-nilai itu mempengaruhi keputusanmu? Dan yang keempat, seberapa nyaman kamu mengungkapkan perasaan dan pendapatmu kepada orang lain? Dan yang kelima, bagaimana kamu merencanakan masa depanmu? Lalu dilanjut kepada lembar penilaian. Di sini, lembar penilaian sosial emosi memiliki kriteria penilaian yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Ya, mungkin sekian dari saya. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada pemaparan instrumen kognitif yang akan dipaparkan oleh Alia. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada MC. Izinkan saya untuk men-share kisi-kisi instrumen perkembangan kognitif. Apakah sudah terlihat?
dari kisi-kisi instrumen kognitif yang pertama ada aspek keterampilan kognitif dasar, yaitu subaspeknya pertama klasifikasi, indikatornya mengelompokkan objek berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, ukuran, dan tekniknya dilakukan secara praktek dan observasi. Terus yang kedua ada seriasi, yaitu mengurutkan objek pola ukuran bentuk, pola urutan warna, pola ukuran panjang pendek, ukuran besar kecil, dan tekniknya dipraktekkan juga. Terus yang ketiga ada subaspek korespondensi. Ada subaspek korespondensi, yaitu memasangkan dua objek dengan jumlah yang sama tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Yang kedua, memasangkan 3 kelompok objek dengan jumlah yang sama tetapi memiliki karakteristik yang berbeda, dan tekniknya dipraktekkan. Yang kedua ada yang keempat ada konversi, yaitu memahami kekekalan jumlah. Tekniknya sama dipraktekkan. Yang kedua ada aspek keterampilan kognitif lanjutan, yaitu yang pertama ada analisis, indikatornya menentukan pokok permasalahan. Terus yang kedua ada sintetis, yaitu menemukan hal yang baru. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu menilai orang lain dan menilai diri sendiri. Terus selanjutnya ke butir instrumen. Apakah terlihat? Ini diberhentiin dulu, Al, terus disambungin lagi. Dari indikator yang pertama, butir instrumennya, anak diminta mengelompokkan bola berdasarkan warna hijau dengan soal praktek, yaitu tolong kelompokkan semua bola berwarna hijau ke dalam wadah ini. Terus yang kedua, mengelompokkan kertas berdasarkan warna merah, tekniknya praktek juga. Yang ketiga ada anak diminta mengelompokkan pulpen berwarna hitam. Yang kedua ada indikator dari mengelompokkan berdasarkan bentuk. Anak diminta mengelompokkan objek berdasarkan bentuk persegi, bentuk lingkaran, bentuk segi 4, bentuk segitiga, dan segi panjang. Yang ketiga ada indikator mengelompokkan objek berdasarkan ukuran. Butir instrumennya yaitu mengelompokkan buku berukuran kecil dari objek yang ditunjukkan. Terus ada uang koin yang ukurannya sama dikelompokkan. Terus ada botol yang ukurannya sama dikelompokkan juga. Dan untuk indikator objek berdasarkan pola ukuran bentuk, yang pertama ada mengurutkan gambar segitiga dari yang paling kecil ke yang paling besar. Terus ada lingkaran juga mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Terus ada segi 4 mengurutkan juga dari yang kecil ke yang besar. Ada bintang menunjukkan bintang yang paling besar. Terus anak diminta untuk menunjukkan gambar matahari yang berukuran paling kecil. Terus ada indikator selanjutnya yaitu mengurutkan objek berdasarkan pola urutan warna. Butir instrumennya anak diminta mengurutkan spidol dari warna biru, merah, dan kuning. Selanjutnya ada mengurutkan gambar baju berwarna hijau, pink, dan ungu. Terus anak diminta mengurutkan balon berwarna merah, kuning, dan hijau. Indikator selanjutnya ada ukuran panjang pendek, yaitu butir instrumennya menyusun bilah lidi dari yang berukuran pendek sampai yang panjang. Terus ada menyusun bilah lidi juga dari ukuran panjang ke yang pendek. Terus menyusun bilah lidi dari yang ukurannya sama panjang. Terus indikator selanjutnya ada menyusun objek berdasarkan ukuran besar kecil. Butir instrumennya ada menyusun gelas yang ukurannya kecil, menyusun gelas yang ukurannya besar, menyusun bola dari ukuran kecil ke ukuran besar. Indikator selanjutnya ada memasangkan dua kelompok objek dengan jumlah yang sama tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Butir instrumennya yaitu menjodohkan dua kelompok objek seperti di soal di depan anak terdapat 3 buah gelas dan 3 buah bola, dan itu tuh dijodohkan gitu. Terus yang indikator selanjutnya memasangkan 3 kelompok objek. Nah, kalau ini ada 3 kelompok objek yang harus dijodohkan. Terus indikator selanjutnya ada memahami kekekalan jumlah. Anak diminta untuk menunjukkan koin mana yang lebih banyak berdasarkan susunannya, padahal ukuran jumlah koinnya sama. Karena di indikatornya memahami kekekalan jumlah. Terus indikator selanjutnya ada menentukan pokok permasalahan. Di sini butir instrumennya yaitu anak diminta menentukan watak tokoh Malin pada cerita Malin Kundang. Jadi nanti tekniknya di tes tulis dan disediakan cerita Malin Kundang gitu. Nah, anak diminta menentukan pokok permasalahan, yaitu anak diminta menentukan tempat pada cerita Malin Kundang. Terus anak diminta mencari perbedaan watak tokoh Malin Kundang dan ibunya. Terus indikator selanjutnya ada menemukan hal yang baru. Butir instrumennya anak diminta menggambarkan 2 jenis binatang dari objek oval dan objek lingkaran, yaitu tekniknya tes tulis. Terus yang indikator selanjutnya menilai orang lain. Ini dilakukan secara tes lisan atau wawancara kepada anak.
butir instrumennya itu anak diminta menilai hasil karya orang lain dengan 2 gambar yang berbeda. Terus ada tes tulis, anak diminta menentukan tanda operasional yang sesuai. Soalnya seperti tentukan tanda operasi yang tepat untuk melengkapi soal agar pernyataan menjadi benar. Selanjutnya indikator menilai diri sendiri. Butir instrumennya itu menilai gambar dirinya dengan orang lain. Ini tes lisan. Terus yang kedua ada anak diminta menilai suara dirinya yang bernyanyi dengan suara orang lain, bisa dengan asesor ya. Dan ini dilakukan secara tes lisan. Selanjutnya ada ke lembar penilaian. Untuk lembar penilaian sendiri dari aspek yang kriteria sebelumnya, kriteria penilaiannya yaitu skor 4 yaitu menyelesaikan soal dengan benar, cepat dan mandiri. Skor 3 menyelesaikan soal dengan mandiri namun terdapat kesalahan. Skor 2 menyelesaikan soal dengan bimbingan. Yang pertama yaitu tidak dapat menyelesaikan soal. Aspek yang dinilainya sesuai dengan butir soal. Anak mampu mengelompokkan berdasarkan warna, mengelompokkan bentuk sesuai dengan indikator yang sudah disebutkan. Selanjutnya ke lembar kerja siswa. Lembar kerja siswanya yaitu karena semuanya hampir dipraktekkan dan tes lisan, jadi ada beberapa indikator subaspek yang sintetis yaitu tes tulis dengan menjawab pertanyaan dari cerita Malin Kundang. Jadi nanti asesor menceritakan dahulu kepada peserta didik dan peserta didik bisa menjawab pertanyaan di bawah ini atau bisa dengan tes lisan juga. Terus ini ada menggambar dari menemukan hal yang baru dari bentuk opal dan lingkaran. Kemudian ini ada melengkapi soal dengan tanda operasional sesuai dengan aspek yang teknik tes tulis. Mungkin sekian dari perkembangan kognitif, dikembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjut ke instrumen yang terakhir, yakni instrumen perkembangan persepsi yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja kita akan melihat kisi-kisi instrumen. Di sini ada beberapa aspek ya. Yang pertama ada aspek auditoris dengan jumlah 5 subaspek. Yang pertama ada kesadaran fonologis dengan indikator mampu mengenali pola bunyi dalam kata sebanyak 3 kali. Butir soalnya nanti peserta didik diminta untuk mengidentifikasi bunyi vokal di awal mengenai suatu kata, dan selanjutnya diminta untuk mengidentifikasi bunyi vokal di akhir. Terus yang ketiga ada mengidentifikasi bunyi konsonan vokal di awal dan konsonan vokal di akhir. Lalu untuk apa sih ini? Nanti praktek ya. Nanti tertulis. Selanjutnya ada subaspek diskriminasi auditoris dengan indikator mampu membedakan bunyi tertentu dalam kalimat sederhana sebanyak 3 kali. Nanti di butir soal itu peserta didik untuk membedakan bunyi keras lemah, jauh dekat, cepat lambat. Lalu mengidentifikasi ini butir soal ini tuh menggunakan tes auditori. Lalu butir soal yang kedua ada diminta untuk mengidentifikasi bunyi akhir yang sama, terus bunyi akhir yang hampir sama dan yang berbeda. Dilakukan dengan cara tertulis. Selanjutnya subaspek ingatan auditoris dengan indikator mampu mengingat dan mengulang informasi yang didengar. Yang pertama dengan butir soal diminta untuk mengingat bunyi binatang, alat musik, transportasi, suara teman, dan suara keluarga. Nanti di sini dilakukan dengan cara tes auditori. Selanjutnya, subaspek urutan auditoris dengan indikator mampu mengurutkan informasi berdasarkan bunyi yang didengar. Yang dengan butir soal yang pertama mengingat 2 perintah lisan secara berurutan, lalu yang kedua mengingat 3 perintah lisan secara berurutan. Selanjutnya subaspek perpaduan auditoris di sini dengan indikator mampu memadukan bunyi dari satu kesatuan. Dengan butir soal diminta untuk memadukan elemen-elemen fenom tunggal menjadi satu kata yang utuh. Selanjutnya ada persepsi visual. Dalam persepsi visual ini ada 5 subaspek. Aspek yang pertama hubungan ke ruangan. Indikatornya peserta didik mampu memahami posisi benda dalam ruang. Dengan butir soal
peserta didik diminta untuk menempatkan suatu objek pada ruang yang sama dengan objek tertentu. Selanjutnya, subaspek diskriminasi visual dengan indikator mampu membedakan objek berdasarkan karakteristik visual sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya, butir soalnya itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi objek berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran. Yang ketiga, ada diskriminasi bentuk dan latar. Dengan indikator mampu mengenali objek utama dari latar belakang sebanyak 3 kali. Butir soalnya, peserta didik diminta untuk menentukan suatu objek dari suatu latar yang menyertainya. Selanjutnya ada yang keempat, visual closure. Indikatornya mampu melengkapi objek yang tidak utuh dalam gambar sebanyak 3. Dengan butir soalnya, peserta didik diminta untuk melengkapi objek yang tidak sempurna. Selanjutnya yang kelima ada mengenal objek, di mana indikatornya itu mampu mengenal dan menyebutkan nama objek sederhana sebanyak 3 kali. Dengan butir soal yang pertama, menyebutkan kembali objek-objek yang dilihat sebelumnya, dan diminta untuk menunjukkan objek-objek yang dilihat sebelumnya. Selanjutnya ada yang terakhir itu, aspek persepsi haptik. Ada 2 sub-aspek, yang pertama taktil dan yang kedua kinestetik. Yang taktil itu indikatornya mampu mengenali objek melalui sentuhan sebanyak 3 kali. Peserta didik nanti diminta untuk mengidentifikasi objek berdasarkan permukaan halus kasar, lunak keras, berat ringan, panas hangat dingin, manis asin asam pahit, dan mencium kopi dan parfum. Selanjutnya kinestetik di sini indikatornya mampu melakukan gerak tubuh dengan koordinasi yang baik sebanyak 3 kali. Di sini ada butir soalnya yang pertama, mengetahui kesadaran posisi tubuh, mengetahui kesadaran posisi orientasi ruang, arah, jarak, dan ketinggian, lalu keseimbangan gerak, melompat dengan 1 kaki, dan yang terakhir diminta untuk berlari. Selanjutnya saya akan menunjukkan instrumen persepsi. Baik, di sini butir instrumen asesmen persepsi itu soal yang pertama, tunjukkan gambar yang awalnya A. Nanti saya sudah menyiapkan lembar kerja siswa, ada beberapa gambar yang ada yang diawali huruf A dan selain A. Selanjutnya gambar yang awalnya I, U, E, dan O. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi bunyi akhir A, I, U, E, O. Saya juga sudah menyiapkan LKS-nya. Selanjutnya ada mengidentifikasi bunyi KV, konsonan vokal di awal, babi, bu, bebo, ini juga sudah dipersiapkan. Lalu selanjutnya ada bunyi konsonan vokal di akhir, ada an, ir, un, en, sama or. Selanjutnya ada peserta didik membedakan bunyi keras lemah, jauh dekat, cepat lambat. Ini tidak tertulis melainkan menggunakan tes audio. Nanti kami akan menyiapkan audio-audio yang sudah ditentukan seperti ini, suara petir dan bisikan. Terus menyalakan suara sejauh 1 meter dan 2 meter. Selanjutnya ada asesor mempraktikkan kata minum dengan cepat dan lambat. Selanjutnya ada peserta didik diminta untuk mengidentifikasi bunyi akhir yang sama. Ini tertulis, di mana saya sudah menyiapkan LKS-nya. Lalu yang hampir sama juga sudah saya siapkan LKS. Yang berbeda juga sudah disiapkan di LKS karena teknisnya secara tertulis. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengingat bunyi binatang, alat musik, transportasi, suara teman, dan suara keluarga. Karena ini tes audio, kami juga sudah menyiapkan beberapa audio yang memang bisa dipersiapkan terlebih dahulu, seperti suara kucing dan singa, lalu sapi dan kucing, suara ayam dan bebek, suara drum dan gitar, angklung dan piano, suling dan drum, motor dan pesawat, pesawat dan mobil, lalu kapal dan kereta api. Untuk yang mengenali suara Bapak, mungkin saya nanti menyiapkannya suara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ini Bapak, suara Bapak itu nanti sama, di setel juga suara laki-laki dan perempuan. Lalu di sini ada suara ibu dan nenek. Selanjutnya tes audio mengenali teman. Mungkin di sini nanti kami membutuhkan 1 temannya untuk membantu kami dalam melakukan tes ini. Selanjutnya ada peserta didik diminta untuk mengingat 2 perintah lisan secara berurutan. Nanti asesor akan memberikan 2 perintah secara berurutan
Dan peserta didik diharapkan untuk mampu mempraktikkan perintahnya secara berurutan juga, seperti angkat tangan kanan dan tangan kiri, lihat ke atas dan ke bawah, dan tunjukkan hidung kemudian mulut. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengingat 3 perintah lisan secara berurutan. Dengan contoh soalnya, angkat tangan ke atas, ke samping, dan ke depan. Lalu tepuk tangan, tepuk meja, kemudian tepuk paha. Dan yang ketiga, tunjukkan mata, hidung, dan telinga. Tekniknya dilakukan dengan cara praktik. Lalu yang terakhir ada persepsi visual. Persepsi visual ini kita peserta didik diminta untuk menempatkan suatu objek pada ruang yang sama dengan objek tertentu. Contoh soalnya, letakkan buku ini di meja yang sama dengan pensil itu. Lalu selanjutnya peserta didik diminta untuk mengidentifikasi objek berdasarkan bentuk. Contoh soalnya, pasangkan dengan bentuk yang sama. Nanti asesor memberikan stereognostic box dan peserta didik diminta untuk memasangkan bentuk-bentuk yang sama. Selanjutnya ada peserta didik diminta untuk mengidentifikasi objek berdasarkan warna. Nanti asesor memberikan perintah mana kertas yang berwarna merah. Jadi peserta didik diharapkan untuk mengambil kertas berwarna merah dan nanti asesor menyediakan beberapa warna kertas di hadapannya. Selanjutnya ada peserta didik diminta untuk mengidentifikasi objek berdasarkan ukuran. Contoh soalnya, mana objek yang berbentuk bulat, asesor akan memberikan stereognostic box dan peserta didik diminta untuk mengambil satu benda itu yang berukuran sama. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menentukan suatu objek dari satu latar yang menyertainya. Contoh soalnya, temukan gambar burung. Nah, nanti di LKS itu terdapat 3 gambar di sebuah taman yang ada burungnya. Nah, peserta didik itu diminta untuk melingkari burung yang ada di taman tersebut. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk melengkapi objek yang tidak sempurna. Lengkapi gambar ini. Nanti juga ada gambar-gambar yang kurang sempurna yang harus disempurnakan oleh peserta didik. Selanjutnya ada peserta didik diminta untuk menunjukkan kembali objek-objek yang dilihat sebelumnya. Jadi nanti peserta didik akan menunjukkan objek-objek yang telah dilihat sebelumnya. Dan yang terakhir ada persepsi haptik. Persepsi haptik ini yang pertama ada peserta didik diminta untuk mengidentifikasi objek berdasarkan permukaan seperti halus kasar. Contoh soalnya, pasangkan dengan tekstur yang sama. Nanti asesor akan memberikan touch tablet dan peserta didik diminta untuk memasangkan tekstur-tekstur yang sama. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi objek berdasarkan permukaan lunak dan keras. Nanti, asesor akan memberikan squishy dan spidol dan peserta didik diminta untuk memilih benda yang diperintah. Misal lunak berarti peserta didik harus mengambil squishy dan jika keras maka peserta didik harus mengambil spidol. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi objek berdasarkan bobot, berat, dan ringan. Nanti asesor akan memberikan botol berisi air dan botol kosong. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi objek berdasarkan temperatur, panas, hangat, dan dingin. Nanti itu asesor akan memberikan termik tablet dan peserta didik memasangkan sesuai temperatur suhu yang sama. Selanjutnya, ada peserta didik diminta untuk mengidentifikasi rasa, manis, asin, asam, dan pahit. Nanti asesor akan menyediakan cairan tetesan yang dapat dimakan, rasa manis, asin, asam, dan pahit, dan peserta didik diharapkan mampu menyebutkan rasa dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi penciuman. Di sini, asesor memberikan 2 benda yang memiliki bau yang berbeda. Yang pertama ada kopi, dan yang kedua ada parfum. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengetahui kesadaran posisi. Contoh soalnya, tunjukkan mata sebelah kanan menggunakan tangan kanan. Peserta didik diharapkan untuk memahami perintah dengan tepat dan melakukannya juga dengan tepat. Selanjutnya ada tunjukkan telinga kiri menggunakan tangan kanan, tunjukkan jari manis sebelah kanan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya ada peserta didik diminta untuk mengetahui kesadaran posisi. Contoh soalnya ini nanti di mana posisi buku, nanti buku akan diletakkan di atas meja di sebelah kirinya pensil. Lalu berdiri di depan pintu, lalu jalan keluar kelas. Lalu ada mana yang lebih dekat dengan Anda, nanti asesor akan meletakkan meja dan kursi dengan jarak yang berbeda. Lalu, di antara kursi dan lemari, mana yang lebih tinggi? Nanti peserta didik diharapkan untuk menjawab dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengetahui keseimbangan gerak. Nanti peserta didik itu diminta untuk berjalan mengikuti garis lurus, berjalan mengikuti pola zigzag, dan berjalan mengikuti garis lurus dengan membawa buku di atas kepala. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk melompat dengan satu kaki kanan dan kaki kiri.
Selanjutnya yang terakhir ada peserta didik diminta untuk berlari. Di sini peserta didik diminta untuk berlari ke arah depan sejauh 10 meter. Selanjutnya saya akan memperlihatkan LKS. LKS di sini yang pertama tadi ada identifikasi bunyi vokal di awal. Seperti ini ada anjing, bebek, dan kuda. Nah, nanti tuh peserta didik diminta untuk memilih hewan yang berawalan huruf A. Yang kedua juga hewan yang berawalan I, yang ketiga U, yang keempat E, ini ada elang, dan yang kelima O, ini ada obat. Selanjutnya, ini vokal di akhir A, misal ini ada kuda, vokal akhir I ada sapi, vokal akhir U ada buku, vokal akhir E ada cabai, dan vokal akhir O ada bakso. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi konsonan vokal di awal. Ini ada ba, seperti babi, bi ada bintang, bu ada buku, b ada becak, dan bo ada bola. Selanjutnya, konsonan vokal di akhir. Yang pertama ada an seperti macan, lalu ir, sisir, lalu un ada daun, dan yang keempat ada n ada permen, dan yang kelima or ada kompor. Selanjutnya, bunyi yang hampir sama, yang sama dan yang berbeda. Di sini yang sama ada buku dan kuku, sama-sama belakangnya ku. Yang kedua ada bola dan kepala, sama-sama belakangnya lah. Dan yang ketiga di sini hampir sama, seperti contohnya kopi dan tali. Di sini tuh akhirnya sama-sama hampir sama, pi dan li. Soalnya di sini ada dada dan madu, hampir sama belakangnya. Selanjutnya ada bola dan kepala, dan yang keenam ada kopi. Ada di sini ada mangga, kopi, dan baju. Yang berbeda itu mangga, karena ini tuh biji dengan baju, yang berbeda adalah mangga. Selanjutnya, ini ada menentukan objek dengan suatu latar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini ada 3 gambar taman, dan peserta didik diminta untuk menunjukkan burung. Selanjutnya ada melengkapi objek yang tidak sempurna, ada 3 gambar. Lalu menunjukkan objek yang sudah dilihat sebelumnya. Nanti peserta didik diminta untuk melingkari objek-objek yang sudah dilihat sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan melihatkan lembar penilaian. Baik, di sini dalam lembar penilaian ada 4 kriteria penilaian, 4 poin. Yang poin pertama tidak dapat menyelesaikan soal, yang poin kedua menyelesaikan soal dengan bimbingan, yang ketiga menyelesaikan soal dengan mandiri namun terdapat kesalahan, dan yang keempat menyelesaikan soal dengan benar, cepat, dan mandiri. Sekiranya cukup sekian dari pemaparan materi perkembangan persepsi. Selanjutnya dilanjutkan dengan prosedur pelaksanaan yang akan dipaparkan oleh Geitsa. Kepadanya dipersilahkan. Oke. Saya akan membacakan prosedur pelaksanaan asesmen. Yang pertama ada persiapan. Hal-hal yang akan dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat timeline kerja mulai dari tahap persiapan sampai pembuatan produk akhir berupa laporan kerja. Yang kedua, menentukan sekolah yang akan dijadikan sebagai tempat observasi anak dengan hambatan fisik. Yang ketiga, membuat surat izin pelaksanaan asesmen dari Ketua Departemen Pendidikan Khusus FIP UPI kepada sekolah yang dituju. Kemudian, menghubungi sekolah untuk menyampaikan tujuan dan mengirimkan surat izin observasi sekaligus melakukan wawancara kepada wali kelas terkait siswa yang akan diidentifikasi. Yang kelima, merancang kisi-kisi dan instrumen identifikasi. Yang keenam, membuat lembar identitas anak. Yang ketujuh, membuat lembar profil sekolah. Yang kedelapan, membuat lembar wawancara orang tua. Kemudian ada identifikasi. Hal yang akan dilakukan pada tahap identifikasi yaitu melaksanakan identifikasi akademik kepada anak untuk mengetahui aspek dan kelas yang paling dikuasai oleh anak dengan melakukan wawancara terhadap guru dan orang tua terkait. Kemudian ada yang ketiga ada asesmen. Tahap asesmen dilakukan berdasarkan hasil analisis identifikasi. Adapun hal-hal yang dilakukan pada asesmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen terhadap siswa dengan instrumen yang telah dirancang. Yang kedua, menganalisis hasil asesmen siswa. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap pelaksanaan asesmen yang telah dilakukan. Yang keempat, membuat profil siswa yang mencakup 3 aspek yaitu kemampuan, hambatan,
dan kebutuhan anak yang disajikan dalam bentuk tabel agar ketiga aspek dapat sejajar. Kemudian yang terakhir ada membuat rekomendasi program bagi anak. Terus ada laporan akhir asesmen. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilakukan pemaparan pembagian tugas asesmen ini yang akan dipaparkan oleh Alia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Saya screen pembagian tugas. Untuk pembagian tugas sendiri, ada pendekatan terhadap anak, yaitu yang akan dilakukan oleh 2 orang, yaitu dengan saya sendiri dan Gaitsa. Kemudian ada dokumentasi yang akan dilakukan oleh Ruby Bintan dan menyiapkan barang keperluan asesmen oleh Bella Apriliani, dan untuk tugas mencatat detail perilaku anak oleh Naila Mutia. Sekian, dikembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, alhamdulillah presentasi kita telah selesai. Sekiranya cukup sekian, kami berharap dengan adanya presentasi ini kita mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen maupun teman-teman semua. Sekiranya cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.